Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul pada virtual meet kali ini. Selanjutnya, selawat serta salam marilah kita curah limpahkan ke junjungan alam Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Fajar. Saya merupakan mahasiswa tahun ketiga jurusan Informatika Universitas Siliwangi. Saya di sini diamanahi sebagai host untuk webinar AIS kali ini. Selanjutnya, untuk webinar AIS kali ini, kita akan diisi dan dipandu langsung oleh Pak Rohmat Gunawan, Sarjana Teknik Master Teknik. Beliau akan memaparkan materi mengenai pengetahuan dasar dari rekayasa perangkat lunak otomatis Software Defined Network. Yang akan dimoderatori langsung oleh Desti Mustika Ramadan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dan sesi diskusi yang akan dimoderatori langsung oleh Desti Mustika Ramadan. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Nur Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Desti Mustika Ramadan, mahasiswa Informatika 2018, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada webinar hari ini terkait dengan rekayasa perangkat lunak otomatis Software Defined Network yang akan dipaparkan oleh Bapak Rohmat Gunawan, STMT, yaitu salah satu dosen jurusan Informatika Universitas Siliwangi. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menyajikan materinya. Yang saya hormati Bapak Rohmat Gunawan, STMT, dipersilakan. Siap. Oke, makasih waktunya ya. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya juga udah sharing screen ya. Tampil nggak? Ada tampilannya? Tampil, Pak, tampil. Oke. Terima kasih atas waktunya ya. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya maaf. Saya ada waktu berapa lama? Halo? Halo Pak, kurang lebih 1 jam untuk pemaparan materi. Oh, sama diskusi itu ya? Iya Pak, sama diskusi. Oh ya, oke. Saya nggak lama sih, paling setengah jaman lah itunya ya, materinya. Maksimal mungkin itu juga ya. Oke, saya coba. Oke, saya dari mungkin maaf. Sejarah pengembangan internet dulu ya. Kaitannya nanti dengan SDN ya. Yang pertama ini saya di review mungkin ya bagi yang sudah sering baca nih, udah beberapa kali. Yang pertama tahun 69 ya, ARPANET ini mampu mengirimkan pesan L dan O dari UCLA ke Stanford. Ini awal-awal cikal bakal jaringan komputer. Ini belum jaringan komputer ya, baru nyoba-nyoba mengirimkan karakter. Kalau yang sebelumnya selalu dikirimkan itu suara, itu ya, telepon. Nah, sekarang coba teks lewat kanal itu. Kemudian tahun 71 berlanjut ya, komputer sudah mulai terhubung beberapa universitas. Tahun 91 itu ditemukannya browser oleh tim Berners-Lee ya, pertama kalinya. Kemudian tahun 99, nah ini internet mulai ya, dan cenderung digunakan untuk file transfer sehingga dibutuhkan bandwidth yang lebih besar. Nah tahun 2005, nah ini ya, muncul berbagai aplikasi berbasis RTC ya, RTC Real Time Communication, yang sensitif terhadap latensi maaf nih, kelebihan R-nya. Nah tahun 2010 ke sini, ini yang diperhatikan sekarang adalah quality of services, kualitas layanan. Jadi layanan bukan hanya ada, bisa diakses, tapi cepat.
jarang down, stabil gitu. Jadi sekarang tidak cukup kalau layanan ada nggak cukup ya, harus real time dapat diakses, kemudian jarang down, bahkan minim sekali waktu down atau rentangnya kecil sekali ya. Nah, itu kenyataannya sekarang ini ya. Lanjutnya, nah kenyataannya sekarang itu terdapat di jaringan ya, terdapat berbagai merek hardware yang dirancang untuk pengelolaan pengiriman data. Jadi yang tadi, jadi kondisi jaringan seperti itu, hardware semakin banyak gitu ya, atau perangkat pengatur quality of services ya, berbagai branded. Ini saya hanya contoh aja, ada Cisco, MikroTik, Juniper, Huawei, dan lain sebagainya. Nah, timbul masalah baru. Masalahnya lah harus mengakses perangkat secara langsung. Jadi ketika mau konfigurasi di jaringan harus diakses secara langsung. Tapi langsung ini bisa langsung datang ke fisik atau bisa di remote sebenarnya, tapi harus ke perangkatnya langsung. Kemudian sulit untuk memahami perintah untuk mengolah hardware yang berbeda-beda. Nah ini karena hardware-nya beda merek, kadang ya mempunyai style sintaks sendiri gitu, konfigurasi sendiri ya. Mirip-mirip sih ya fungsinya, cuman agak beda sedikit itu ya sintaknya. Nah disinilah peran SDN ya, Software Defined Network, untuk melakukan pengaturan traffic jaringan secara dinamis tanpa perlu mengakses perangkat secara langsung. Oke, yang dimaksud tanpa perlu mengakses secara langsung itu seperti apa ya? Nah, nanti akan saya coba kemukakan. Nah, ini beberapa tantangan di jaringan komputer saat ini. Yang pertama, virtualisasi dan cloud. Komponen dan entitas jaringan hibrid. Ya, hibrid itu campuran lah ya, berbagai macam merek, berbagai tipe gitu ya, berbagai kemampuan atau fitur antara fisik dan virtual. Jadi antara software dan hardware ini sangat beraneka ragam, semakin banyak ya. Orchestration and scalability, kemampuan untuk mengatur dan mengolah banyak perangkat. Perangkat, kata banyak di sini ya mungkin skalanya bisa lebih dari 100 atau lebih dari 1000. Realnya nanti di lapangan ketika network atau perusahaan net yang bergerak di network yang lumayan besar, ISP ya, administrator jaringan itu harus mengatur ratusan mungkin perangkat network gitu ya. Melalui sebuah point of management. Nah, bagaimana kemampuan untuk mengatur dan mengolah banyak perangkat mulai suatu titik pengelolaan gitu ya. Programmability dan automation, kemampuan untuk mengubah perilaku jaringan, serta dapat melakukan perubahan tersebut secara otomatis. Sebagai contoh adalah kemampuan troubleshooting, perubahan kebijakan atau policy, dan lain-lainnya. Visibility, kemampuan untuk dapat memonitor jaringan, sumber daya, konektivitas, dan lain-lain. Kinerja, kemampuan untuk memaksimalkan penggunaan perangkat jaringan, misalnya optimasi bandwidth, load balancing, traffic engineering, dan lain-lain. Nah, ini beberapa tantangan dalam jaringan komputer saat ini. Nah, tantangan tersebut ada beberapa yang dapat dijawab atau dapat ditangani atau coba dicarikan solusinya dengan pendekatan software defined network. Ya. Di antaranya yang virtualisasi itu ya. Kemudian scalability, programmability bisa ya. Kinerja juga terus beberapa bisa ditangani oleh pendekatan software defined network. Oke, nah sebelum saya lanjutkan, mungkinnya ini bagi yang pernah mungkin ya belajar jaringan atau mengenal jaringan. Di jaringan itu ada dua jenis perangkat ya, ada end device, ada intermediary device. End itu akhir ya, ujung atau perangkat yang menjadi pengguna dari jaringan komputer sebagai sumber atau tujuan dari pertukaran data. End device dapat memiliki berbagai macam istilah seperti node, host, station, workstation ya. Contohnya ada PC, server, printer, dan sebagainya. Biasanya ujungnya gitu ya, laptop, smartphone gitu ya. Ada intermediary, perantara ya, perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antar perangkat yang ada di jaringan. Contohnya switch, hub, router, firewall, dan lain sebagainya. Nah, kenapa harus paham ini dulu? Nah, nanti
SDN itu lebih fokusnya ke intermediary, jadi mengelola intermediary device-nya seperti apa gitu ya, yang konsep jaringan sebelumnya dengan pendekatan SDN ini bedanya di sebelah mana. Nah, oke, ini contoh yang sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri sebelum SDN. Jadi ada 5 switch yang saling terhubung, 6 switch yang saling terhubung. Biasanya kalau dalam jaringan konvensional ya satu-satu konfigurasi beres, lanjutkan ke switch selanjutnya, konfigurasi beres, konfigurasi terus satu persatu. Nah, dengan pendekatan SDN ini agak berubah sedikit ya gitu ya. Dari yang satu persatu, nah sekarang ada controller konfigurasi atau ada satu perangkat yang fungsinya itu pusat konfigurasi lah gitu ya. Kita buat konfigurasinya satu, nanti kita tinggal terapkan ke switch-nya. Jadi tidak satu persatu seperti yang sebelumnya gitu ya. Itu bedanya sudahnya itu. Nah, tradisional versus SDN arsitektur. Jadi di dalam network device itu ya, atau intermediary device intinya ya, yang tadi switch atau router biasanya, itu ada 2 bagian utama. Yang pertama control plane dan data plane. Ya. Jadi di switch di router itu ada 2 bagian itu. Nah, yang dilakukan oleh SDN itu tidak rumit sebenarnya, tidak konsep dasarnya tidak wah seperti apa itu SDN itu enggak. Jadi harus dipahami dulu konsep dasarnya itu seperti apa sih cara kerja SDN itu. Jadi konsep SDN itu gini. Nah ya, sebentar. Konsep SDN itu memisahkan antara lapisan control plane dan data plane ya, dari yang sebelumnya bersatu ada dalam satu perangkat intermediary tadi. Nah sekarang control plane-nya dipisahkan, disimpan di suatu perangkat khusus. Data plane dibiarkan saja ya. Itu yang membedakan. Jadi kalau di dalam atau di arsitektur tradisional atau konvensional masih bersatu. Jadi control plane-nya ada di setiap perangkat. Kalau di dalam pendekatan SDN, control plane-nya dipisahkan, ya. Dalam suatu perangkatnya ya ini PC juga ya, sebutnya controller nantinya. Oke, ini definisinya merupakan sebuah pendekatan baru dalam mendesain, membangun dan mengolah jaringan komputer. Sebentar ya. Yang kurang jelas. Jadi secara umum dalam perangkat networking tadi ya terdapat 2 bagian, control plane dan data plane. Control plane ini bagian yang berfungsi untuk mengatur logika pada perangkat networking seperti routing table, pemetaan jaringan dan sebagainya. Sedangkan data plane bagian yang berfungsi meneruskan paket yang masuk ke suatu port pada perangkat networking menuju keluar. Oke, sharing screen-nya masih tampil? Masih ada, Pak. Oke, ya. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya, atau saya kemukakan, konsep SDN ini melakukan pemisahan, ya, pemisahan antara control plane dan data plane. Ya, jadi ini ada ilustrasi ya sebelah kiri ya. Kalau dalam traditional network, ini control plane dan data plane ini masih bersatu. Ini logik ya, bukan fisik kelihatan seperti ini merah biru, enggak ya, enggak kelihatan. Ini logikanya seperti ini. Jadi dalam satu switch ada control plane, data plane, ini dalam satu perangkat. Nah, dengan pendekatan SDN ini dipisahkan, gitu ya. Control plane-nya ada dalam satu perangkat khusus. Nah, data plane-nya tetap. Ya, sebenarnya gini ya,
kalau perangkatnya masih itu juga, ya sebenarnya tidak jadi hilang gitu. Cuman control plane yang ada di perangkat itu sekarang jadi tidak difungsikan gitu. Dengan menambahkan hardware baru yang namanya controller. Nah, fungsinya gitu ya. Fungsinya yang diambil alih oleh controller tadi ya. Jadi supaya tidak melakukan konfigurasi satu per satu. Ini contohnya hanya 3 ya switch-nya. Kalau switch-nya ratusan lumayan kerjaan gitu ya. Jadi data plane tetap berada pada perangkat networking, sedangkan control plane berada pada suatu entitas terpisah bernama controller, yang akan menentukan perilaku jaringan dengan cara memungkinkan data plane untuk diprogram sehingga terbentuklah istilah software defined network, perangkat lunak yang didefinisikan untuk jaringan. Nah, jadi datanya sekarang dikendalikan oleh controller. Controller itu bisa dibilang otaknya mungkin ya kalau dalam SDN. Ya. Hal ini berbeda dengan konsep jaringan tradisional. Control plane dan data plane berada dalam satu perangkat networking yang sama. Jadi tetap aja, gitu ya. Oke. Nah, secara umum arsitektur SDN ini ada 3 bagian yang harus dipahami ya. Yang pertama ada application plane atau application layer, berada pada lapisan teratas, berkomunikasi dengan sistem via notebook interface. Jadi ada 3 ya, application plane, control plane, data plane. Application plane paling atas, nah ini berkomunikasi ke lapisan tengah atau control plane. Control plane mentransaksikan kebutuhan aplikasi dengan infrastruktur, dilakukan dengan cara memberikan instruksi yang sesuai untuk SDN data path, serta memberikan informasi yang relevan untuk yang dibutuhkan oleh application tadi ya. Data plane paling bawah terdiri dari elemen jaringan yang dapat mengatur SDN data path sesuai dengan instruksi yang diberikan melalui control data plane. Ya. Jadi pusatnya adalah yang di tengah, controller. Ke atas itu ya ada API utara ya, not ke bawah ada API selatan, ini mirip-mirip seperti peta ya, atau southbound, ke atas northbound, ke kiri kanan sebenarnya ada lagi gitu ya, ke kiri ada west, ada east ya, west sama nanti hubungannya dengan controller yang lainnya, jadi network yang lainnya, ke kanan juga sama, tapi biasanya untuk memahami di awal-awal itu cukup memahami dulu northbound dan southbound aja gitu ya. Nah, oke. Antara application plane dan control plane terdapat sebuah API ya yang berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara kedua layer tersebut. Yaitu dia, notebook interface. Antara control plane dan data plane terdapat sebuah API yang dinamakan southbound interface. Terdapat beberapa implementasi southbound interface, namun yang paling umum dan populer adalah OpenFlow. Nah, di sini ada tulisan OpenFlow ya. Nah, OpenFlow ini sebenarnya protokol khusus yang digunakan untuk komunikasi antara control plane dan data plane. Ya. Sebenarnya masih ada yang lain, sekali lagi ya, masih ada yang lain, tapi yang umum yang digunakan adalah OpenFlow. Ya. Nah, ini jadi arsitektur SDN itu tidak banyak layernya, hanya ada 3 layer. Sekali lagi yang utama atau otaknya adalah control plane. Jadi biasanya konfigurasi SDN itu konfigurasi control plane atau controller, gitu ya. Yang dikonfigur itu itunya. Ya. Karena kalau yang data plane itu hanya menerima perintah saja, apakah nanti dilanjutkan ke mana atau langsung terima ya. Nah, paling bawah setelah ini nanti baru ke end device ya. Ke end device-nya, ke PC atau ke server atau ke yang lain setelah ke di data plane. Nah, SDN controller ya, yang di tengah-tengah. SDN controller ini aplikasi khusus yang dirancang untuk mengelola aliran data pada jaringan, meningkatkan manajemen jaringan dan kinerja lapisan di atasnya, atau application plane.
SDN biasanya berjalan di server dan menggunakan protokol untuk memberitahu switch ke mana harus mengirim paket. Ya, protokol yang tadi ya, yang umum digunakan adalah OpenFlow. Jadi SDN ini ya software ya atau application yang diinstal di server khusus atau PC khusus yang fungsinya tadi mengontrol, mengendalikan perangkat intermediary tadi ya, switch atau router biasanya. Sini contohnya switch ya, switch. Nah, ini beberapa tools atau contoh SDN controller ya. Ada Ryu nih, Ryu gambar apa ini, naga atau apa ya. Ryu, Pendaylight, ada Nox, ada Fox, ini masih saudaranya ya. Ada Onus, ada Beacon, ada yang lainnya banyak ya. Ini beda pabrik yang membuat, beda fitur. Karena controller ini nanti konfigurasi fungsinya ya, dan programming, software defined network ya, programming. Jadi controller ini juga mendukung bahasa pemrograman tertentu. Beda-beda, tidak semuanya sama ya. Nah, ini ada contohnya ya. Fox ya, Fox ini dia mendukungnya Python, Ryu. Nah, saya coba nih Ryu ya, Python juga, Trema, C atau Ruby, Foodlight, Java, Pendaylight, Java, dan lain sebagainya. Ya, ini beda fitur, ada yang GUI-nya, ada yang tidak ada GUI-nya tuh ya. Beda. Ada yang open source, ini kebetulan open source semua ya. Ada yang proprietary sebenarnya ya. Jadi ketika mau menggunakan ini yang bisa jadi apa ya, masukan ya, pilih controller yang mana, kecuali menggunakan proprietary yang bersatu dengan hardware-nya, build up yang bawaan dari Cisco ya udah ada gitu ya, atau dari yang lainnya juga ada gitu khusus. Kalau ini open source bisa diinstal pada suatu mesin. Nah, ini biasanya tantangan untuk belajar jaringan itu yang pertama hardware. Kalau belajar pemrograman ya cukup ada satu PC dengan bahasa pemrograman tertentu udah bisa belajar. Tetapi karena jaringan pada kenyataannya pasti melibatkan hardware lain, atau PC melibatkan pasti PC lain lagi karena tidak cukup satu PC ya, minimal 2 PC. Makanya biasanya ada alat bantu tambahan. Ada emulator, ada simulator, ada yang lainnya. Nah, termasuk ini untuk belajar SDN, karena nantinya mengendalikan beberapa switch, itu tantangannya yaitu ketersediaan hardware-nya, ketersediaan switch-nya. Nah, tetapi saat ini, alhamdulillah, sudah banyak orang yang berbaik hati membuat alat bantu ya. Di antaranya ada yang disebut emulator. Nah, jadi yang sebelah kanan ini realnya gitu ya, hardware network, ada contoh 3 switch. Nah, yang fisik seperti ini bisa diemulasikan ya, tidak berbentuk fisiknya, tapi berbentuk tampilan. Tapi cara kerjanya mirip, itu menggunakan software yang namanya emulator, gitu ya. Kalau sebelumnya ping langsung, misalkan dari host 1 ke host 2, nah ini kalau menggunakan emulator bisa menggunakan perintah ini, 1 ping H2 gitu ya. Ini campur dengan bahasa pemrograman dan beberapa sih based on Linux gitu ya perintahnya. Nah, jadi untuk belajar SDN langkah awalnya ya bisa menggunakan emulator. Sebenarnya ada juga yang lebih simpel lagi, simulator ya. Saya coba mulai pakai tracer versi 8 itu sudah ada yang namanya network controller. Sebelumnya 7 saya belum nyoba. Versi 6 belum ada network controller. Saya coba versi 8 itu sudah ada, jadi bisa menggunakan ya. Tapi di sana sudah build gitu ya, tidak perlu nginstal apapun itu, tinggal konfigurasi. Ya, karena itu hanya mensimulasikan saja. Nah, kalau emulator ini lebih mendekati ke realnya gitu ya. Jadi yang pertama Anda bisa coba emulator dulu.
Nah, ini jadi nanti kalau sudah menggunakan emulator, nah ada scriptnya ya, scriptnya based on Linux biasanya. Nanti ada di generate tampilannya seperti apa. Nah, bagi pengguna yang agak apa ya, alergi Linux mungkin ya, ini ya harus mau mencoba belajar mungkin ya Linux kalau mau mencoba SDN. Tapi biasanya ada tantangannya yaitu install Linux-nya gimana kalau yang belum terbiasa. Nah, ada juga emulator yang sudah bersatu dengan Linux-nya. Jadi Linux sudah bersatu dengan emulator dan tidak perlu menghapus OS yang sudah ada sekarang. Jadi Anda bisa menginstal OS secara virtual, bisa menggunakan misalkan virtual machine atau virtual box, baru menginstal emulator yang bersatu atau built-in dengan Linux-nya, atau Linux dengan emulatornya. Jadi cukup download satu, install itu semua gitu ya. Kalau sudah beres, nanti tinggal install controllernya. Gitu ya. Oke. Salah satu yang banyak digunakan gitu ya, emulator adalah Mininet ya. Mininet ini sebuah emulator untuk membuat prototipe jaringan berskala besar secara cepat pada sumber daya yang terbatas. Bisa laptop atau virtual machine. Mininet juga diciptakan dengan tujuan untuk mendukung riset di bidang SDN. Maaf nih, ini kehapus lagi ya. Di SDN. Bentar. Artinya. Nah. Di bidang SDN ya, yang dari Software Defined Network dan OpenFlow. Nah, jadi bagi yang pemula bisa berkunjung ke mininet.org ya, silakan dipelajari, di-download. Nah, ini ada built-in Linux Ubuntu plus SDN. Di-download, kemudian bisa diinstal di VirtualBox. Jadi Anda tidak perlu menghapus OS yang ada sekarang. Kecuali yang sudah terbiasa dengan Linux, yaitu langsung aja tinggal download controller, menginstal, tidak perlu VirtualBox, virtual machine. Itu emulator ya, emulator tadi ya. Nah, yang realnya, kalau yang ya mudah-mudahan kalau tidak corona ini atau segera berakhir, realnya sebenarnya ya karena network itu menggunakan hardware switch, router real gitu ya sebenarnya. Nah, itu kalau menggunakan MikroTik misalkannya bisa mendownload ada OpenFlow library. Ya. Jadi bisa mendownload dulu OpenFlow-nya nanti agar si MikroTik-nya mendukung OpenFlow. Nah, kalau sudah mendukung OpenFlow, tinggal menyediakan satu server untuk controllernya, nah bisa langsung dicoba gitu ya, latihan seperti apa sih. Nah, bandingkan misalkan kecil-kecilan ya, bandingkan kalau tanpa controller dengan menggunakan controller, seperti apa perilakunya, misalkan 2 switch atau 2 router misalkan. Nah, itu bisa dicoba next-nya. Nah, ini contoh ya, sudah mulai ke teknis sebenarnya ya. Saya tidak akan tambah banyak ya, karena beda mungkin ya, audiens di sini ada yang sudah familiar, mungkin ya ada yang beberapa belum, atau ada yang mau coba-coba gitu ya. Ini contoh script sebelah kanannya ya, untuk konfigurasi satu switch dengan 4 host. Ya, super user do, mininet, MN2 ya, topologi single tree, max switch, VSK, controller, remote. Nah, ini ya. Ini satu switch, 4 VC, ini 4 switch, ada 9 host ya. Ini yang linear ya, ini tree linear. Oke. Habis, saya tidak akan terlalu banyak ya karena teknis nantinya. Nah, kalau sudah konfigurasi realnya, ya bertemu dengan script yang warna merah seperti ini. Oke, itu mungkin kenalan ya dengan SDN, garis besarnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator ya. Silakan.
Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat Gunawan yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab sekaligus diskusi. Nah, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, agar terlebih dahulu untuk mengklik icon raise hand dan kemudian on cam atau bisa memberikan pertanyaannya pada room chat. Nah, kepada rekan-rekan semuanya dipersilakan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Ada yang mau bertanya? Silakan, boleh bebas. Halo, suara saya masih jelas? Halo? Ya, jelas Pak, jelas. Oh ya, saya takutnya nggak jelas. Ayo teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, silakan. Atau mau diketik ya di chat di Google Google Meet-nya boleh diketik, boleh. Mau langsung boleh, silakan. Udah nggak ya? Oke. Oke, jadi Pak ini ada pertanyaan dari Zeni Zainil Waro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya, mohon maaf sebelumnya gak on mic. Oke. Apakah SDN di Unsil udah diterapkan? Kalau sudah, apakah sistem SDN sendiri di Unsil udah berjalan baik? Terima kasih sebelumnya. Gitu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Cuman nih, pertanyaan ini saya tidak punya kapasitas untuk menjawabnya ya, karena saya tidak bagian dari tim pengelola network Unsil. Mungkin lebih tepat atau lebih pasnya diajukannya ke UPTTIK mungkin ya, karena saya juga sama pengguna jaringan saja kalau di Unsil. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk pertanyaan ini, saya tidak punya kapasitas untuk memberikan jawaban ya. Belum tahu saya gitu ya, apakah sudah menggunakan pendekatan SDN atau belum. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf Jenny ya, kalau ya memang saya belum tahu ya, belum tahu. Seperti apa. Itu mungkin jawabannya. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan. Halo Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Baik, nama saya Nur Fajar. Saya ingin menanyakan satu hal gitu Pak. Ya. Mengenai pemakaian SDN ini sebagai tema penelitian dari kakak tingkat sebelumnya. Seberapa minat kakak tingkat sebelumnya menggunakan SDN ini sebagai tema penelitiannya? Selanjutnya, apa sih kendala yang biasanya dihadapi oleh kakak tingkat untuk menggunakan SDN ini sebagai tema penelitiannya? Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Karena ini ada di lingkupnya mungkin jaringan ya, dan forensik, khususnya di Unsil mungkin ya, di Unsil penelitian dengan tema SDN ini
boleh dibilang baru 1 atau 2 tahun ini yang mulai tumbuh gitu ya. Sebenarnya SDN ini kan sudah tidak 1-2 tahun ya, mungkin udah 10 tahunan lah mungkin ya, mulai terus semakin bertambah. Yang sekarang bimbingan dengan saya ada 2 kalau nggak salah, 2 orang mahasiswa yang coba riset tentang SDN. Jadi semakin bertambah alhamdulillah gitu ya. Karena di IT ini selalu ada teknologi baru, selalu ada hal baru yang terus semakin berkembang gitu ya. Jadi tidak itu terus gitu ya, sudah 5-10 tahun itu terus enggak, selalu bertambah. Nah di networking salah satunya SDN dan NFV. NFV masih agak belum, network function virtualization. Nah itu masih belum ada yang bimbingan ke saya. Tapi itu sebenarnya sudah semakin di networking semakin banyak yang menerapkan konsep itu. Nah SDN tadi ya sudah mulai baru ya tahun yang sekarang saya bimbing ada 2 orang kalau nggak salah SDN. Tantangannya bagi yang riset SDN yang pertama mungkin apa ya? Belum terbiasa Linux mungkin, itu yang pertama dulu ya. Jadi bagi yang belum terbiasa Linux ya harus mau belajar gitu ya, karena beberapa sintak Linux. Kemudian harus familiar dengan programming juga. Jadi di SDN ini ada programming, cuma programmingnya fokus ke networking nanti ya, memprogram switch atau router. Nah itu tergantung bahasa pemrogramannya mau apa, baru nanti pilih kontrolnya apa gitu. Ada yang based on Java, ada yang based on Python, Ruby, C, dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian kalau ya mungkin ditambah ini ya, ditambah pandemi sih ya itu agak kesulitan nyoba di lab. Padahal kalau tidak pandemi ini sangat memungkinkan sekali gitu ya. Karena sebelum pandemi ada yang coba riset menggunakan hardware di lab yang bisa di praktikum, misalkan untuk kebutuhan riset skripsi memerlukan 3 atau 4 router. Itu sangat memungkinkan menggunakan fasilitas lab asal di luar jadwal praktikum, tidak mengganggu jadwal praktikum ya, dan diskusi dengan saya untuk penggunaannya gitu. Setelah jelas dari awal mau risetnya apa, skema jaringan seperti apa, nih biasanya diskusi dengan saya. Nah, butuh berapa router, nanti dijadwalkan gitu. Jadi penggunaan lab untuk riset skripsi ya, penelitian tugas akhir. Termasuk SDN juga ini boleh. Tapi ya karena sekarang masih pandemi, akses ke lab sangat terbatas gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang sangat sulit sekali ya skripsi, termasuk yang tadi ya hubungannya dengan SDN. Tinggal sejauh mana menghadapi tantangannya dan mau bangun lagi gitu ya ketika ketemu tantangan, tidak mengeluh dan menghilang mungkin itu ya. Itu aja mungkin. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lainnya? Mungkin satu lagi Pak terkait Ya. pertanyaan tadi juga. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa SDN itu baru 1 atau 2 orang yang ikut bimbingan Bapak tahun ini, dan beberapa tahun kebelakang juga baru beberapa aja gitu. Jadi bisa dikatakan kurang familiar lah untuk diambil sebagai tema penelitian. Nah untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa sih yang familiar gitu untuk tema penelitian dari kakak JKF ini Pak? Kasih Pak. Kebetulan saya dari kakak sebelah gitu Pak, dari kakak IC. Jadi penasaran ini mah. Oh ya, oke. Kalau yang sebelumnya ya, yang saya bimbing ada beberapa di distributed system gitu ya, compare algoritma atau membandingkan algoritma, atau di load balancing, kemudian di networkingnya, atau ada yang di digital forensik saya dengan Pak Nur, phishing gitu ya, penipuan, atau misalkan watermarking, ada steganografi,
uh, ada di NoSQL ya, bisa benchmark NoSQL sudah ada ya, mengukur kemampuan dari arsitektur NoSQL. Kalau SQL relational database sudah lama mungkin ya, relational database sudah banyak sekali, udah lama usianya. Kalau NoSQL cenderung baru ya, dan lebih lebih variatif karena banyak jenisnya. Kalau relational database kan identiknya dengan tabel berbentuk kolom ya, baris dan kolom lah. Kalau di NoSQL kan minimal ada 4 tipe ya. Salah satunya yang mirip SQL gitu ya. Tapi ada juga yang graph, ada yang berbasis teks dokumen ya. Ada yang wide column. Nah, itu masih banyak tantangannya gitu ya. Ada yang pentest juga ada, penetration testing atau menguji sistem, menguji apakah bisa disusupi atau seperti apa gitu ya. Atau ada juga yang berbagai tema itu satu lagi itu yang pernah saya bingung. Saya lupa lagi namanya ya kalau seperti itu. Pembuktian digital gitu ya. Misalkan menghapus history chat di smartphone dengan berbagai aplikasi instant messaging, jejaknya ada di mana, bagaimana membuktikannya. Nah, itu seperti itu, ada beberapa yang saya bimbing. Beberapa hasil bimbingan kalau penasaran ya, khususnya yang saya bimbing itu publikasinya bisa dilihat di Google Scholar profil saya. Itu ada beberapa bimbingan mahasiswa saya yang ada publikasi di jurnal nasional, bahkan ada yang ikut konferensi internasional juga ada gitu ya, yang bimbingan saya. Tinggal diketikkan di Google Scholar, ketikkan nama saya, diklik, nah itu beberapa paper itu bukan paper tulisan saya semua, asli enggak ya. Jadi itu hasil ya kerjasama riset antara mahasiswa bimbingan dengan saya, bimbing 1 atau bimbing 2 yang telah dipublikasikan. Itu bisa diakses ya kan. Tinggal masuk ke Google Scholar, ketika nama saya, diklik, nah ada daftar paper yang sudah publish. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan kalau ada yang lain lagi yang mau ditanyakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, selain Nur Fajar, dipersilakan. Ini kebanyakan tingkat berapa ya nih? Tingkat 4 ya, tingkat 3 mungkin ya? Iya Pak. Tingkat 3 ya. Ada yang mungkin mau skripsi ya, ada yang skripsi sebentar lagi gitu ya, skripsi. Jadi ya silahkan ya, kalau ada yang tertarik riset gitu ya, masih ada hubungannya, terutama mungkin yang network ya, yang jaringan SDN ini masih banyak tantangannya gitu ya. Sebenarnya hampir di setiap ada hubungannya dengan kelompok keahlian atau kelompok ilmuwan ya, selalu ada tantangan untuk dicari solusinya gitu ya. Tinggal istilahnya rajin baca, berhasil menemukan masalah yang diperkuat dengan kutipan, sitasi, landasannya itu ya, dari paper siapa. Nah, itu baru bisa benar-benar dicari solusinya. Tapi pastikan dulu masalahnya itu benar-benar masalah gitu ya. Mau apapun itu nanti kelompok keahliannya, pastikan itu benar-benar masalah gitu. Dengan cara ya membaca tadi ya. Baik Pak, ini ada yang raise hand dari Hanafi Muhtar Ilyasa. Dipersilakan. Halo, silakan. Ada suaranya? Ya, ada, silakan.
Ya baik Pak, izin bertanya. Ya. Sebelumnya Bapak menyatakan bahwa kita untuk memahami materi tersebut harus familiar dengan Linux gitu. Nah, Ya. mengenai kompatibilitas bagaimana dengan pengguna Mac gitu Pak? Apakah harus tetap menggunakan Linux atau VirtualBox? Kalau yang saya ketahui ya, Mac justru lebih dekat ke Linux dibanding Windows. Jadi Mac juga punya apa ya, konsol, terminal yang justru lebih dekat ke Linux. Jadi bagi yang menggunakan Mac dan mudah-mudahan sih tidak alergi command line juga ya, itu bisa adaptasi. Tapi kalau tadi agak apa ya, mau coba-coba dulu ya bisa menggunakan virtual machine atau VirtualBox gitu ya. Atau bagi yang bermasalah, nah ini saya coba, justru saya sih kadang bermasalah ini ya menggunakan virtual machine di OS Windows-nya. Tapi pas saya coba langsung di Linux ya langsung jalan gitu ya. Tidak ada masalah, langsung download, aplikasikan jalan. Pas menggunakan VirtualBox kadang jadi crash gitu ya. Kadang nggak tahu, mungkin juga dari hardware ya, saya belum eksplor lebih jauh gitu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau yang nanti fokusnya ke arahnya ke skripsi penelitian, harus sesuai dengan passionnya, sukanya di mana gitu. Mau nanti jadi mau Linux, Windows, Mac atau apapun itu hanya alat bantu untuk mencapai tujuan. Kalau tujuannya mau dikejar kuat sekali, ya nanti apapun masalahnya gitu ya. Kalaupun tidak bisa, diusahakan bisa. Gitu ya. Tapi kalau Anda tidak suka, sebaliknya, buat ngapain gitu ya, capek-capek, pasti seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak bisa, usahakan harus bisa. Karena kalau tidak kayak gitu, itu bukan skripsi nantinya, bukan penelitian ya, itu tugas kuliah aja lah, seminggu beres misalkan. Tapi biasanya skripsi itu ada tantangannya. Kalau tidak menemukan tantangan, saya bilang itu bukan skripsi lah, ya tugas kuliah biasa lah. Ya. Beberapa yang bimbing saya gitu, karena dia kuat gitu, bahkan belum pernah nyoba Raspberry Pi misalkan, tapi pingin dan arahnya ke sana, ya apapun itu dilakukan gitu ya, sampai ujungnya ketemu gitu ya, solusinya dapat ilmu baru setelah penelitian ini. Biasanya itu ya, jadi setelah meneliti itu dapat sesuatu yang baru, ilmu baru bagi Anda gitu ya. Hasil berjuangnya itu dapat sesuatu yang baru. Nah itu baru beneran penelitian skripsi ya. Jadi silahkan tadi ya, mau Max apapun itu ya, kalau memang mau belajar ya selalu ada caranya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Halo? Sudah cukup Pak, paham. Ya, silakan. Malu-malu nih nanyanya ya. Silakan moderator mungkin bisa, atau mau di chat juga diketik boleh ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Saya juga sama ya, masih belajar SDN ini, bukan saya hanya baru mungkin sedikit ya bareng-bareng sama siswa yang dibimbingnya ini. Masih banyak yang harus dibaca, masih harus dikonfigurasi ini, masih harus diutak-atik gitu ya di SDN ini, bareng-bareng gitu ya, tidak jago sekali, enggak lah, sama bareng-bareng aja diskusi mungkin ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo teman-teman semuanya yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Malu bertanya, sesat di penelitian. Oh ini Pak, ada yang raise hand. Dari Ricky Indra Gunawan. Ya, Ricky Indra Gunawan, dipersilakan. On cam ya.
Ya, tes. Oke, silakan. Izin bertanya Pak, kalau Ya. SDN ini apakah ada kaitannya sama cloud gitu ya Pak? Soalnya kalau misalkan tadi dengar tuh kan ini tuh software Define network. defined network ya. Nah, Nah, kira-kira sama tadi juga di awal juga disinggung ada cloud-nya gitu ya Pak. Apakah ada kaitannya atau bagaimana ya? Soalnya di cloud juga bisa ada semacam misalnya virtual machine gitu. Oke, saya jawab langsung ya. Iya Pak. Eh, Pertanyaannya cuma itu aja. menyediakan layanan seperti apa? Kalau cloud computing itu. Sedangkan SDN ini fokus ke di belakangnya, menata arsitektur gitu ya. Ya terserah nanti mau apa yang dibuat layanannya untuk apa gitu. Yang saya tahu seperti itu. Ya. Sebelum ada SDN, mungkin saya tidak tahu ya, cloud dulu atau SDN dulu. Ya network sudah ada gitu ya, networking sudah ada sebelum ada SDN. Nah layanan mungkin sudah ada ya, jadi layanan mau apa dibuat gitu, komputasi di awan ya. Dari contohnya yang paling simpel, dulu tidak ada aktivitas melakukan aktivitas office misalkan ya, mengetik surat seperti itu, membuat tabel di fasilitas cloud online, nggak ada, selalu offline. Nah setelah ada cloud, bagus-bagus ya, editing video, editing foto, itu bisa semua game, semua bisa ya berbasis fasilitas. Nah itu semua semakin membutuhkan infrastruktur jaringan yang fleksibel, mudah berubah, mudah untuk memperbesar kapasitas jaringan, mudah mengatur hardware. Nah salah satu pendekatannya SDN gitu. Jadi SDN dan cloud emang dua hal yang berbeda, sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi kalau SDN lebih ke infrastruktur jaringannya. Jadi nanti kalau yang belajar SDN secara sederhana adalah bagaimana cara mengkonfigurasi switch dan router melalui suatu hardware terpusat, intinya itu. Dari yang sebelumnya mengkonfigurasi satu per satu, intinya itu sih. Ya, mengkonfigurasinya dengan bantuan pemrograman. Sudah beres baru diterapkan ke hardware tersebut. Intinya di situ kalau SDN itu. Itu mungkin ya. Oh ya, intinya konsepnya ya Pak. Gitu. Konsep SDN itu seperti itu. Oh ya udah clear. Ya makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, silakan ada yang lainnya lagi. Ayo rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya, silakan. Membisu semua. Atau udah cukup? Bagaimana Pak? Ya terserah, silakan. Kalau masih ada boleh, kalau memang sudah cukup ya mungkin ditutup atau gimana, terserah dari moderator kalau saya mungkin. Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum ditutup ya. Ayo. Sepertinya tidak ada sih Pak. Oke. Gimana Pak? Apakah ditutup aja? Oke, karena tidak ada yang ditanyakan ya,
saya ucapkan terima kasih mungkin sudah menyempatkan waktunya. Karena ini juga berbeda tema, mungkinnya berbeda topik, jadi audionya juga mungkin yang tertarik untuk tema ini ada yang bertanya, tapi ketika temanya lain mungkinnya beda juga gitu ya. Tapi tidak jadi masalah bagi saya ya, karena ini jadi rangkaian diskusi sharing di grup riset ya. Riset AI ini mungkin dibilang baru yang pertama, jadi ada serangkaian acara ini kan, ini masih ada ya setelah saya minggu depannya atau sampai akhir tuh masih ada beberapa pemateri lagi ya? Ya, masih ada. Nah, mungkin nanti kalau udah beres semua baru bisa dikaji ulang gitu ya. Maksudnya kalau memungkinkan misalkan hal semacam ini bermanfaat, bagus, bisa diselenggarakan lagi, nah bisa di scale up. Jadi misalkan dicoba pengumumannya bukan di grup ini, tapi coba aja dipublish misalkan di internet. Ya, atau misalkan di Priangan Timur lah gitu ya, di grup-grup yang dekat ada beberapa perguruan tinggi di Priangan Timur. Jadi diskusinya bisa lebih variatif gitu ya. Jadi ilmunya bisa lebih luas lagi disaringnya. Kalau sekarang kan ini baru tahap awal, itu contohnya aja ya. Jadi bagi saya sih tidak masalah ya yang hadir jumlahnya sekarang ini. Karena ya sekali lagi ini kan baru tahap awal gitu ya, tahap awal informatika khususnya yang grup riset AI ini menyelenggarakan aktivitas ini. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu juga rekan-rekan mahasiswa ya. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang terlalu teknis atau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Mudah-mudahan ada sedikit yang bisa memberi gambaran gitu ya, khususnya tentang SDN dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rohmat Gunawan yang telah memberikan materi pada webinar hari ini dengan topik rekayasa perangkat lunak otomatis software defined network, dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas partisipasinya. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari pertemuan webinar pada hari ini. Jadi kesimpulannya, dalam jaringan komputer itu ada beberapa tantangan. Di antaranya yaitu virtualisasi dan code, orchestration dan scalability, programmability dan automation, feasibility dan kinerja. Nah, dari beberapa tantangan tersebut bisa ditangani oleh yang namanya software defined network. Nah, software defined network atau SDN ini merupakan sebuah pendekatan baru dalam mendesain, membangun, dan mengelola jaringan komputer. Selain itu juga konsep dari SDN ini yaitu melakukan suatu pemisahan antara control plane dan data plane. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, yaitu Nur Fajar. Oke, baik, terima kasih Des. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah mencapai ujung acara gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rohmat yang telah menyampaikan materi mengenai software defined network. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi bermanfaat gitu dan menjadi ladang pahala untuk Pak Rohmat sendiri. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Nur yang udah menyempatkan waktu untuk join di webinar kali ini. Terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan yang udah mengikuti webinar kali ini dari awal hingga akhir dengan seksama gitu. Selanjutnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya menjadi host untuk webinar kali ini, kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita tutup acara webinar kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.